أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan menyampaikan beberapa sejarah dan nilai yang terkandung dalam kehidupan Nabiullah Harun alaihi salam. Nabiullah Harun alaihi salam merupakan kakak kandung dari Nabiullah Musa alaihi salam. Dalam riwayat yang masyhur dikatakan jarak usia antara Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam adalah 4 tahun. Jadi ketika kecil Nabi Musa alaihi salam dirawat di dalam kerajaannya Fir'aun dan istrinya Asiyah. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala akhirnya ummu atau ibu dari Nabi Musa alaihi salam yang diberi kesempatan untuk menyusui Nabiullah Musa kecil. Salah satu fadilah dan kebesaran Allah dalam peristiwa ini adalah Siti Asiyah selaku istri dari sang raja memberikan izin kepada ibundanya Nabiullah Musa alaihi salam untuk membawa Nabiullah Musa pulang dan menyusuinya di rumah. Penyebabnya tidak lain adalah karena jarak usia Nabi Musa dan saudaranya Harun dekat 4 tahun. Dan ada alasan bagi ibunya Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyusui Nabi Musa di rumah. Karena di rumah sedang menunggu anak beliau yang lainnya, yaitulah Nabi Harun alaihissalam. Maka pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, tumbuhlah Nabi Harun dan Nabiullah Musa alaihissalam kecil menjadi remaja, remaja menjadi dewasa dalam kasih sayang orang tuanya. Dididik dengan didikan yang baik. Walaupun di banyak kesempatan tentu Nabi Musa berjarak dengan Nabi Harun karena Nabi Musa bertempat tinggal di istananya Raja Fir'aun ketika itu. Maka ketika beranjak dewasa, sampailah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Fir'aun. Dan ketika itu, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabiullah Harun alaihissalam untuk menemaninya. Permintaan itu bukan tidak beralasan. Alasan terpentingnya adalah karena dulu ketika kecil, Nabi Musa alaihissalam sempat ditawarkan makanan satu yang berbahaya, satu makan yang baik, bara api dan roti. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala memakan bara api, sehingga menyebabkan permasalahan di lisan Nabiullah Musa alaihissalam sehingga beliau tidak mampu berbicara baik ketika itu, dan akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabiullah Musa alaihi salam sebagai penterjemah, sebagai juru bicara dari dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Raja Fir'aun dan kepada kaumnya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 sebagai bentuk doa permintaan dari Nabiullah Musa alaihi salam kepada Allah. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, jadikanlah untukku dari keluargaku
sebagai temanku, sebagai juru bicaraku, yaitu Harun, saudara kandungku. Teguhkanlah dia bersamaku teguhkanlah dia bersamaku, dan ikut sertakanlah dia di setiap urusan-urusanku. Ternyata permintaan dari Nabiullah yang bergerak kalamullah Musa alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Nabiullah Harun alaihissalam juga akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya yang berbarengan dakwahnya dengan dakwah Nabiullah Musa alaihissalam kepada kaum yang sama, yaitu kaum Banu Israel. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapatkan satu hikmah, di mana hikmah itu adalah persaudaraan yang karena Allah akan senantiasa kekal abadi hingga yaumil qiyamah. Apalagi persaudaraan yang karena Allah itu juga karena sedara. Seperti kisah hidupnya Nabiullah Musa dan Harun, dilahirkan dari rahim yang sama. Mereka tumbuh remaja, tumbuh dewasa, berdakwah bersama-sama. Maka cocoklah dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan nanti di akhirat. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan itu hanyalah milik Allah ketika itu. Salah satu di antara orang-orang yang akan menerima naungan Allah itu adalah rajulan iltaqaya fillah wa tafarraqa alaihi, adalah 2 orang yang mereka berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita tentu dengan saudara kandung kita jangan sampai terjadi permusuhan. Dengan orang lain kita bisa akrab, kenapa dengan saudara kandung kita tidak bisa akrab? Harusnya kita bisa meniru keluarga Nabiullah Musa alaihissalam, bersaudara kandung, sehidup sesyurga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada 20 kata-kata Harun yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbanyak itu ada di 2 surat. Yang pertama surat Al-A'raf dan yang kedua di surat Taha. Ada peristiwa yang sangat menakjubkan yang terjadi pada diri Nabiullah Harun alaihissalam ketika beliau memikul amanah dari adik beliau sekaligus Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk menerima wahyu, ya, menerima wahyu At-Taurah selama 40 hari. Sehingga kaumnya mesti ditinggalkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam berpesan kepada saudaranya Harun untuk tetap tinggal berdakwah di kampung itu, di negeri itu, mengawasi, mengayomi kaumnya agar tidak kembali kepada jalan kesesatan. Singkat cerita, Nabiullah Musa alaihissalam berangkatlah untuk menerima wahyu Allah. Perjalanan cukup panjang selama 40 hari. Sedangkan di kampung tempat tinggalnya Nabiullah Musa dan Harun, ternyata ada seorang pengkhianat bernama Samiri. Samiri ini mencoba merayu kaumnya Nabiullah Musa dan Harun untuk kembali ke jalan sebelumnya, yaitu menyembah patung dan berhala. Salah satunya dengan cara Samiri menciptakan patung seperti anak lembu yang berasal dari emas. Kemudian dimintailah kaum-kaum ini untuk mengelilingi patung lembu ini dengan menyembahnya, bermohon dan meminta kepadanya. Maka ketika itu Nabiullah Harun alaihissalam tercengang dengan perbuatan itu. Kenapa dengan jarak yang sedikit saja Nabiullah Musa meninggalkan mereka, mereka drastis langsung berubah dan tak mau mendengarkan kata-kata Nabiullah Harun alaihissalam. Sampai Nabiullah Harun alaihissalam ketika itu berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, innama futintum bih." Wahai kaumku, sesungguhnya kalian dengan patung ini hanya difitnahi saja ini. Ini bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni
wa ati'u amri. Ingatlah wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan kalian sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah oleh kalian aku dan taatilah oleh kalian perintahku. Pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dakwah Nabiullah Harun alaihi salam tidak semulus yang beliau harapkan. Kaum tetap menyembah kepada patung dari lembu itu dan tak mendengarkan sama sekali nasihat dari Nabiullah Harun alaihi salam. Sampai akhirnya mereka berkata kepada Nabiullah Harun, kalaupun engkau ingin menasihati kami, tunggulah Musa alaihissalam kembali kepada kami membawa kitab Taurat yang dijanjikan. Karena sebelumnya Nabiullah Musa alaihissalam telah menjanjikan kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan kitab Taurat sesuai dengan permintaan mereka. Tapi selang di antara Taurat diturunkan dan sebelumnya itu, kaumnya malah telah membelot dan meninggalkan agama yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam. Pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, sekembalinya Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam begitu kaget, begitu marah dengan peristiwa itu. Kenapa dalam waktu 40 hari rata-rata umatnya meninggalkan dakwah yang telah bertahun-tahun ditinggalkan, yang telah bertahun-tahun diajarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kita tahu bahwa pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun untuk menegakkan agama Allah. Tetapi begitu banyak peristiwa-peristiwa. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi itulah peristiwa di mana Allah menyelamatkan kaum ini dari kejaran Fir'aun, dari Laut Merah yang mematikan, dan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Tetapi dakwah Nabiullah Harun alaihissalam tidak serta-merta diterima dengan mudah oleh kaumnya sendiri. Ini pun juga merupakan hikmah buat kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan kita yang memberikan hidayah kepada seseorang. Buktinya Nabi Harun dengan kaumnya sendiri, bersama mereka selama ini. Ternyata diajak, didakwahi, mereka malah menolak. Begitu juga dengan kita, para pendakwah terutama, para guru. Ketika kita mengajak anak-anak kita, mengajak saudara-saudara kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin sebahagian di antara mereka menolak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau yang memberikan hidayah kepada seseorang, walakinnallah, akan tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam bertanya kepada saudaranya Harun. Tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Taha ayat 92 sampai ayat yang ke-95. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa 'asaita amri. Kira-kira terjemahannya, wahai Harun, apa yang melarangmu? Apa yang melarangmu? Apakah engkau tidak melihat mereka telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Alla tattabi'ani. Kenapa engkau tidak mengikutiku? Apakah engkau bermaksiat kepadaku, wahai saudaraku Harun? Nabi Harun ketika itu berusaha untuk menjelaskannya kepada Nabiullah Musa. Dan Nabi Musa marah ketika itu dengan cara memegang janggutnya Nabi Harun alaihissalam. Apa kata Nabiullah Musa ketika tangan Nabi Harun masih menggenggam janggutnya Nabiullah Harun alaihissalam? Nabi Harun berkata dalam firman Allah surat Taha ayat 94, Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarqub qawli. Ketika itu Nabiullah Harun berkata kepada Nabiullah Musa, wahai anak dari bundaku, jangan engkau pegang janggutku, jangan engkau pegang kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir antaqula, engkau akan mengatakan kepadaku, wahai Harun, engkau telah memecah Banu Israel gara-garamu. Walam tarqub qawli, dan engkau wahai saudaraku tidak pernah mendengarkan perkataanku.
Dalam riwayat dikatakan, dalam tafsir dikatakan janggut yang dipegang oleh Nabiullah Musa sebahagiannya yang dipegang ya berubah menjadi warna putih dan yang tak dipegang tetap berwarna hitam. Maka dalam sejarah dikatakan janggut Nabiullah Harun ketika itu berubah menjadi dua warna, satu putih dan yang kedua hitam. Tapi berkat dari kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pelaporan yang disampaikan oleh Nabiullah Harun alaihissalam, akhirnya Nabiullah Musa mempercayai bahawa sesungguhnya saudaranya Harun tidaklah meninggalkan dakwah di jalan Allah. Tapi memang karena keras kepalanya umat Nabiullah Musa alaihissalam, itulah yang serta-merta meninggalkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Parabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sungguh tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita petik dari sejarah hidupnya Nabiullah Harun alaihissalam beserta saudaranya Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi yang terpenting sesungguhnya hikmah yang terbesar adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun dimanfaatkan oleh Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun dengan sebaik-baiknya untuk mendakwahi umat ini sampai akhir hayat keduanya. Dan tercatat bahawa Nabiullah Harun alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam kedua-duanya wafat dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita juga di antara orang-orang yang gemar mengatakan kata-kata yang baik dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga di jalannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.